Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah ada ibu. Di sekolah ada guru. Apa kabar wahai temanku? Turut senang melihatmu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Haris, Ihsan, sama? Sebelum memulai pembelajaran, silahkan KM untuk memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unazika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak punya permainan. Permainannya adalah ketika Bapak berkata, Simon say, touch your head. Misalkan, berarti pegang kepala. Simon say, touch your nose. Touch your hand. Good. Udah fokus semuanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari hal yang berkaitan dengan efek rumah kaca di pertemuan sebelumnya. Oh iya, ada yang bisa menyampaikan kembali apa itu efek rumah kaca yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba angkat tangan. Ya, silakan Nurul Fatwa. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan pemanasan alami yang terjadi akibat pemantulan gas tertentu yang kemudian terperangkap di atmosfer. Oke, bagus. Terima kasih Nurul mengingat kembali materi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang ingin menambahkan? Ya, silakan Lutfi. Pada akhirnya, efek rumah kaca adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. Oke, jadi efek rumah kaca itu adalah salah satu penyebab dari pemanasan global yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak kembali mengingatkan ayat Al-Quran, ini adalah surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita senantiasa berbuat kebaikan agar mendapatkan rahmat Allah. Bapak akan bacakan indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah mempelajari tentang pemanasan global. Yang pertama, kita akan belajar tentang diharapkan kalian itu dapat mengidentifikasi penyebab dan dampak pemanasan global, kemudian dapat mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global, dan yang ketiga, itu menciptakan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan akibat tindakan atau aktivitas manusia. Sekarang silahkan di-scan dulu QR code-nya, kemudian nanti kita akan nonton video dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Nearpod berdasarkan video. Oke, sudah? Kalau yang sudah, coba diisi identitasnya, namanya, kemudian kelasnya. Bapak akan tayangkan dulu video tentang andai kita tidak melakukan apa-apa. Ini catatan Najwa. Tahun 2050, bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita tidak dapat setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Tolong dibangunkan Danda. Nah, silakan dijawab di aplikasi Nearpod, waktunya 5 menit.
yang sudah masuk nih. Astagfirullah, Masya Allah. Keadaan bumi yang mulai rusak, banyaknya penyakit, tidak hanya COVID, tapi lebih banyak lagi dari itu. Pembakaran hutan di mana-mana. Keadaan lingkungan seperti akan adanya COVID, lingkungan hancur. Selanjutnya, silakan duduk berkelompok untuk mencari solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global yang semakin parah di tahun 2050. Selanjutnya, setiap kelompok silakan menyaksikan tayangan video yang ada di Nearpod. Videonya tentang pemanasan global dan surat untuk bumi yang ini. Oke, itu slide 9 dan slide 10. Selanjutnya, setelah kalian menonton video tersebut, coba rumuskan masalah berdasarkan video tersebut, kemudian coba juga buat hipotesis, kemudian mencari fakta-fakta dari beberapa sumber yang sudah disediakan juga di aplikasi. Ada e-modul, ada juga dari website, ya, artikel dari website, dan ada beberapa video pendukung untuk menjawab masalah yang akan kamu cari solusinya. Oke, semua tugasnya sudah masuk. Silahkan dipersiapkan setiap kelompok perwakilan 1 orang atau 2 orang untuk menjelaskan kampanye pengurangan dampak pemanasan global. Solusi apa yang akan kalian sajikan? Silakan nanti dipresentasikan di depan. Untuk urutan presentasinya, silakan KM untuk membuat nomor 1 sampai 4. Kelompok 1, kelompok Vina ya. Di sini adalah caranya dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Reuse dapat kita pahami sebagai sebuah usaha untuk kita dapat menggunakan kembali atau memperpanjang masa hidup dari barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Setiap kelompok sudah mempresentasikan dan menyampaikan solusi terbaik untuk mengurangi dampak pemanasan global. Semuanya sudah berusaha dengan baik membuat poster dan membuat video dalam waktu yang sangat singkat. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat untuk kalian, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok. Baik, Bapak akan jelaskan sedikit tentang materi pemanasan global. Kemudian definisi yang kedua, ini menurut National Wildlife Federation, pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu udara di permukaan bumi yang dapat menyebabkan berbagai bencana alam seperti gempa, banjir, badai, dan kekeringan. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Yang pertama adalah asap pabrik, yang kedua asap kendaraan bermotor yang tadi disampaikan oleh kelompok 1, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, dan kerusakan hutan yang tadi disampaikan oleh kelompok 4.
Dampak yang timbul dari pemanasan global atau global warming adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Kemudian mencairnya gunung es di kutub utara dan selatan yang menyebabkan meningkatnya ketinggian permukaan air laut sehingga menyebabkan area daratan berkurang. Kemudian musim kemarau lebih panjang karena ketidakstabilan ekosistem dan meningkatnya masalah penyakit kulit atau penyakit lainnya yang ditimbulkan akibat suhu yang terlalu panas. Dan berkurangnya salju abadi di pegunungan akibat pemanasan global yang menyebabkan pasokan air tawar ke sungai semakin berkurang. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Tadi sudah disampaikan oleh 4 kelompok. Kelompok yang pertama itu mengajukan atau mengusulkan solusi terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kemudian yang kelompok 2 adalah dengan menghemat listrik. Ya, salah satu solusi terbaik juga disampaikan oleh kelompok 3 untuk mengurangi penggunaan barang-barang atau konsumsi barang-barang yang berasal dari sampah plastik atau sampah-sampah rumah tangga. Dan yang terakhir kelompok 4 juga mengusulkan untuk tidak menebang pohon. Justru kelompok 4 juga menambahkan untuk penanaman pohon. Kenapa? Tadi kelompok 4 mensolusikan itu disampaikan juga bahwa tanaman itu atau pohon-pohon itu bisa menyerap karbon dioksida. Oke, selanjutnya silakan menggunakan aplikasi Nearpod untuk menjawab pertanyaan kuis di slide ke-15. Nanti hasilnya akan muncul di depan. Nah, apakah namanya mau ditampilkan? Boleh. Silakan. Sudah selesai? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Nazila di posisi pertama. Kemudian berikan tepuk tangan juga untuk Muhammad Lutfi di posisi kedua. Dan di posisi ketiga ada Naila Nur Latifah. Tepuk tangan buat Naila. Selanjutnya buka slide ke-16. Kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Bapak akan hide namanya, akan berikan refleksi terbaiknya. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan ini? Tidak membuang sampah sembarangan, menghemat listrik, mengurangi penggunaan sepeda motor, tidak membuang sampah, tidak merokok. Ya betul, tidak merokok ya. Sudah, kalau sudah silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Baik, semua rangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Begitu juga setiap kelompok mengusulkan solusi-solusi terbaik untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Mudah-mudahan apa yang tadi kita tuliskan, solusi-solusi yang kita ajukan, minimal kita mulai dari diri sendiri untuk melaksanakannya ya. Bapak cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.